Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, pemazmur nyatakan bahwa dia ingin supaya Tuhan tunjukkan jalannya. Dan dia mau hidup menurut kebenarannya, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, jadi orang hidup tuh punya banyak pilihan, ada banyak jalan dalam hidupnya. Ya, ada kalanya orang itu memilih jalannya sendiri. Ya, tetapi seringkali juga walaupun nanti kalau mentok tetap nyebutnya juga minta pertolongan Tuhan. Padahal kalau kita ikut jalan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Kalau kita ada di jalan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita pakai jalan kita sendiri semau kita, seringkali justru kita akan banyak sekali mengalami hambatan, bahkan sering tersesat jalan. Hati-hati ya. Pastikan bahwa hidup kita hidup mengikuti jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan bukan jalan yang tercepat. Mungkin bukan jalan yang termudah, mungkin bukan jalan yang ternyaman. Tetapi yang pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya, coba lihat firman Tuhan juga dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nih, ya, dinyatakan dalam Injil Matius ini bahwa jalan menuju kebinasaan itu sangat lebar. Lebar pintunya, luas jalannya, dan banyak orang memilih jalan itu. Ya, karena yang namanya menuju kebinasaan itu ya istilahnya pengikutnya banyak seringkali. Lebih mudah gitu loh. Ya, untuk kita ikuti jalan kebenaran tidak mudah, untuk mendapatkan jalan kehidupan tidak mudah, karena dikatakan sesak dan sempit jalan menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Nah, siapa orang yang mendapatinya? Orang-orang yang mau berjuang di jalan Tuhan, orang-orang yang mau manut dalam pimpinan Tuhan. Ya, orang yang ikut arus, ya, yang jalannya lebar, yang luas itu, ya mereka semaunya sendiri. Pokoknya enak, lancar semuanya. Ya, jalan menuju neraka juga lancar sekali kok ya. Ya, untuk menuju jalan kehidupan itu tidak mudah memang. Tetapi, ya sekalipun tidak mudah, bukan tidak mungkin. Maka dikatakan sedikit orang mendapatinya, artinya tetap ada. Nah, karena itu mari pastikan kita hidup mengikuti jalan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini jalan Tuhan atau bukan?
Ya, jangan setelah mentok ya jalanmu buntu baru cari Tuhan. Ya, selalu saya mengingatkan sebelum melangkah, berdoa minta pimpinan Tuhan, minta ditunjukkan jalan mana yang harus ditempuh. Nah, selama mengikuti jalan Tuhan, sekali lagi tidak selalu mudah, mungkin sempit, mungkin jalannya berkelok-kelok, mungkin kok banyak masalah juga ya ikut jalan Tuhan, tidak masalah, tapi rasakan penyertaannya. Ya, selama ada penyertaan Tuhan, sekalipun jalannya berliku-liku, naik turun, mungkin sempit, susah, tetapi percayalah ya, kalau ada Tuhan menyertai kita, maka kita akan bisa merasakan damai sejahtera. Kita merasakan ketenteraman walaupun jalan tidak mudah ya. Sebaliknya dikatakan tadi di Injil Matius tadi ya, pintunya lebar, jalannya luas, menuju kepada kebinasaan. Banyak orang salah jalan. Bahkan Amsal katakan ada jalan yang disangkanya orang lurus, ya, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Itu banyak sekali. Ya, orang-orang yang merasa jalannya benar ternyata nggak benar. Nah, supaya kita tahu jalan yang benar di mana? Jalan yang benar hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Satu kali Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi kalau engkau ingin mendapatkan atau berjalan dalam jalan kebenaran, dengarkanlah Yesus. Dialah jalan yang sejati, yang akan menuntun kita, membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun yang kau kerjakan, engkau mau berbuat apapun, selalulah minta pimpinan Tuhan. Supaya keputusan dan langkah yang kau akan jalani itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi bukan kemauan kita sendiri, bukan menuruti kehendak hati kita, tapi belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan pasti akan menyertai, bahkan Tuhan pasti menolong ketika kita menghadapi permasalahan selama kita mengikuti jalan Tuhan. Ingat, jalan Tuhan bukan jalan yang tercepat, mungkin bukan jalan yang termudah, tetapi pasti jalan yang terbaik. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau singkapkan kebenaran ini atas setiap kami. Mari Tuhan tunjukkan jalan-Mu bagi setiap hidup kami. Supaya kami bisa mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Sekalipun mungkin pintunya sempit, jalannya sempit, tetapi kami mau tetap Tuhan. Kalau itu jalan yang harus kami lewati, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami bisa melewatinya dan pasti berkemenangan sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terus pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.